Satu, dua, tiga. Takbir. 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 Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan serta teman-temanku, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tarawihnya masih pada semangat gak nih? Serius, semangat. Coba saya tes ya. Kalau saya bilang takbir langsung Allahu Akbar gitu. Sambil tangannya sambil ke atas gini, Allahu Akbar gitu. Satu, dua, tiga. Takbir. 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 Bagus. Mohon izin semuanya, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kisah sahabat Nabi, yaitu bernama Sauban atau Sa'ban radhiyallahu anhu. Sebelumnya di sini ada yang tahu gak kisahnya kayak mana? Oh, nggak pada tahu ya. Kalau yang udah tahu, mohon jangan spoiler dulu. Lanjut ya, saya cerita. Sahabat Nabi Sauban radhiyallahu anhu ini mempunyai kisah yang sangat menarik, yaitu dia menyesal ketika sakaratul maut. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sahabat ini adalah sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan rajin sholatnya. Dia sholatnya tidak pernah bolong, selalu di masjid berjamaah. Dan singkat cerita, Sauban pada saat sholat subuh dia absen karena ada alasan lain. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa Sauban tidak hadir ke masjid menunaikan ibadah sholat subuh. Dikarenakan kenapa kok bisa Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Sauban ini absen? Karena Sauban itu kebiasaannya kalau sholat berjamaah selalu berada di barisan saf pertama paling pojok. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu ingat kepada beliau. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menunaikan salat subuh bersama para sahabat lainnya, Nabi Muhammad SAW pun khawatir dan ingin berkunjung ke rumah Sauban. Singkat cerita, perjalanan dari masjid menuju rumah Sauban adalah sekitar dari ba'da subuh sampai dengan waktu duha atau waktu syuruk. Kira-kira berapa jam tuh? Perkiraan sekitar 1,5 jam mungkin. Nah, kalau ibarat kata, kalau di sini dari masjid ini 1 jam 1,5 jam perjalanan. Kira-kira kalau di sini udah nyampe mana? Tugilis atau Gandoang?
Tunggilis ya. Ya, pokoknya dari masjid ke rumah Sauban itu sangat jauh. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW pun nyampe ke rumah Sauban radhiyallahu anhu dan bertemu dengan istrinya. Istrinya pun menjelaskan bahwa Sauban radhiyallahu anhu berhalangan hadir pada saat sholat subuh dikarenakan beliau sakit, dan ketika sakit maut pun menjemputnya ketika itu juga. Dan singkat cerita juga, istri Sauban radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ada kejadian aneh nih ketika Sauban radhiyallahu anhu menjelang sakaratul mautnya. Sauban radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat-kalimat aneh seperti kalimat-kalimat penyesalan. Kalimatnya itu ada 3. Yang pertama, ya Allah, mengapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, ya Allah, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Dan istri Sauban pun menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW pun menjelaskannya bahwa setiap manusia pada saat sakaratul maut itu digambarkan oleh Allah tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dilakukannya. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Sauban pada saat itu dinampakkan tiga kegiatan yang pernah ia lakukan. Yang pertama, ketika ia berjalan kaki dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat. Dan pada saat itu Sauban pun pada saat sakaratul mautnya ia berteriak, yang kalimat pertamanya, ya Allah, mengapa tidak lebih jauh lagi? Dikarenakan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran terhadap Sauban mengenai pahala-pahala yang dia peroleh ketika ia berjalan dari rumahnya menuju masjid. Dan Sauban pun ketika itu juga menyesal bahwa mengapa rumah saya tidak lebih jauh lagi? Kan kalau misalnya rumah saya lebih jauh, otomatis pahala yang Sauban terima ini otomatis jauh lebih banyak dong. Nah, pada saat itu dia menyesal dan berteriak, maksudnya mengucapkan kalimat yang pertama tadi pada saat sakaratul maut. Yang kedua, ya Allah, mengapa tidak yang baru? Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika itu Sauban diberi gambaran oleh Allah tentang peristiwa ketika ia berjalan ke masjid pada waktu pagi hari. Kan kalau di Arab kan kalau waktu pagi hari dingin, kalau pas di siang hari panasnya panas banget, lebih panas daripada Bekasi. Nah, pas itu beliau Sauban itu berjalan dari rumahnya menuju ke masjid dan melihat orang yang sedang kedinginan pada saat itu. Dan ketika itu dia memakai 2 baju. Baju yang pertama, baju yang baru ia beli, dan baju yang kedua, yang di lapisan keduanya dia menggunakan baju yang lama. Ketika ia melihat orang yang sedang kedinginan, Sauban pun merasa kasihan dan memberikan baju lapisan keduanya atau baju yang lamanya kepada orang yang kedinginan tersebut. Dan Sauban pun
mendapat gambaran ganjaran pahala dari Allah. Dan pada saat itu Sauban pun menyesal. Karena apa? Karena kalau beliau memberikan baju yang lama aja pahalanya udah besar, apalagi baju yang baru. Makanya dia menyesal pada saat sakaratul maut. Yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Pada saat itu Sauban radhiyallahu anhu diberi gambaran oleh Allah pada saat dia sarapan roti. Ketika itu ada pengemis lewat dan ia pun merasa iba kepada pengemis tersebut, dan dia pun memberikan sepotong roti yang ia ingin makan ketika sarapan itu. Pada saat itu Allah pun memberi gambaran ganjaran pahala yang Sauban peroleh ketika ia menginfakkan rotinya tersebut. Dan pada saat itu Sauban pun menyesal. Karena apa? Ia diberikan gambaran ganjaran pahala memberikan sepotong roti itu besar, dan ia pun menyesal karena mengapa tidak semuanya? Kalau saya kasih semuanya itu roti, pasti ganjaran pahalanya pun lebih besar. Dan sekian itu saja ceritanya. Sebelum saya turun dari mimbar, ada yang tahu gak apa yang pelajaran yang kita dapat dari kisah ini? Ayo, ada yang dapat bisa jawab gak? Kalau ada yang bisa, dapat door prize. Enggak, bercanda. Pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini adalah ayo semuanya beribadahlah semaksimal mungkin, mumpung masih ada waktu. Ketika ajal sudah menjemput, jangan sampai kita menyesal karena amal ibadah kita kurang maksimal. Apalagi sekarang ini kan lagi bulan puasa nih, akhir Ramadan lagi. Ayo mari kita sama-sama berjuang menuju surganya Allah dengan maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kan sebentar lagi Ramadan itu Lebaran nih. Sebelum saya pamit, mohon maaf lahir dan batin ya. Allah